tatkala berbicara tentang keselamatan, artinya keselamatan di dalam Kristus bukan keselamatan yang moga-moga kita selamat. Bukan keselamatan kira-kira kita selamat. Tetapi pengenalan Tuhan yang begitu dalam memberikan kepastian kepada kita. Mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 hingga dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama membacakannya. Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Saya baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca ayat 12, terusnya kita akan baca secara bergantian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam mempersiapkan khotbah hari ini, saya juga pribadi mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Prapaskah. Saya mendapati ada satu buku yang menulis tentang 7IM ini, ya. Beliau bernama Pastor atau Pendeta Maxi Dunan. Dia menuliskan sebuah buku mempersiapkan jemaatnya memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan saya rindu juga Bapak Ibu dalam kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, khususnya hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Kiranya di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita, pada saat kita juga gereja kita ya, sama juga bersama-sama mengajak kita merenungkan tentang perkataan Tuhan Yesus yang agung ini ya, ego eimi. Kalau kita lihat pertama kali kata ego eimi ini muncul di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Pada waktu itu umat Israel mengatakan Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Pada waktu itu Musa bertanya kepada Tuhan, nanti kalau ditanya siapa namamu ya, di sana Tuhan memperkenalkan dirinya pertama kali kepada Musa dengan kata aku adalah aku ya. Perkataan ini sama juga dengan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, akulah ego eimi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam momen-momen Prapaskah ini saya rindu sekali ya, kita sama-sama merenungkan kembali tentang siapa Kristus bagi kita. Saya tidak tahu berapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita perlu terus mempertanyakan siapa Kristus di dalam hidup kita. Khususnya dalam momen Prapaskah pada tahun ini. Melalui khotbah serial tentang 7 akulah, ini kita diajak untuk merenungkan siapa Kristus bagi kita. Ya, Pendeta Maxi ini mengajak kita bersama-sama di dalam momen Prapaskah ini kita
mengenal siapa Tuhan yang kita percaya dengan cara apa? Dikatakan melalui perkataan-perkataan ini Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengundang kita untuk datang ke hadirat-Nya. Makin jelas melihat siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya, datang ke hadirat-Nya bukan hanya berarti datang beribadah, tapi bagaimana kita membangun satu relasi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan kita bisa menatapnya, kita bisa melihatnya. Bapak Ibu, di dalam dunia, dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang kita lihat. Tapi jangan-jangan kita tidak lagi melihat Tuhan di balik semua itu. Ya, kita diajak untuk datang menatapnya. Yang ketiga, bukan hanya datang, bukan hanya menatap, kita dipanggil untuk mendengar Tuhan kembali. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam khotbah seringkali atau di dalam doa-doa, saya mengajak kita untuk kembali mendengar suara Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak suara yang kita dengar setiap hari, ya. Kita kembali boleh mendengar suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita rindu Tuhan. Keempat, selanjutnya Tuhan bisa menyentuh kita. Ya, melalui firman Tuhan yang diberitakan melalui mimbar ini, ya, atau melalui renungan yang kita lakukan setiap hari, kita rindu firman Tuhan itu boleh menyentuh kita. Firman Tuhan itu boleh menjamah kita. Firman Tuhan itu boleh berbicara kepada kita dan menyentuh, mengubah kehidupan kita. Kemudian dikatakan melalui 7am ini kita rindu juga kita boleh menerima kembali kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih. Kiranya pada waktu kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, akulah, akulah, itu membawa kita kembali merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kemudian dikatakan kita juga bisa menerima pengampunan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, kita selalu hidup di dalam, dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, seorang teolog mengatakan hubungan seorang Kristen dengan Tuhan seharusnya seperti amplop surat dengan perangko. Ya, kalau kita seringkali mendengar orang berkata, biarlah relasi kita bisa nempel seperti perangko. Ya, amplop surat dengan perangko itu bisa nempel begitu dekat. Bahkan kita seringkali menyanyikan sebuah pujian mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Nah, Bapak Ibu, saya rindu sekali, saya dan saudara, di tengah-tengah masa prapaskah ini kita coba merenungkan siapa Kristus bagi kita. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu melalui khotbah-khotbah yang kita dengar boleh membawa kita semakin mengerti, semakin memahami siapa Kristus bagi saya. Dan itu juga mendorong kita untuk semakin memiliki relasi yang begitu dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya. Jangan bilang nanti waktu meninggal baru kita tinggal bersama dengan Tuhan. Selama di dunia jauh-jauh dari Tuhan tidak apa-apa. Bapak Ibu, hati-hati. Ada banyak orang hari ini, kalau kita lihat kita masih bisa tetap setia. Kita pernah bukan melihat bagaimana teman-teman kita yang dulu begitu dekat dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan, begitu dekat dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi hari ini mereka tidak tahu pergi kemana. Tapi hari ini kalau kita bisa tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena kita selalu mendekat kepada Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar ego eimi atau perkataan Tuhan Yesus, akulah, yang keempat yaitu akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, ada banyak gembala di dunia ini. Namun yang terbaik hanya satu, yakni Yesus Kristus. Makanya menarik sekali Bapak Ibu kalau kita perhatikan 7am ini selalu ada tambahan kata de, bukan bukan seorang tetapi maksudnya gembala yang baik langsung. De itu dalam penulisan bahasa Yunani itu adalah menunjukkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang berbeda. Makanya dikatakan Jesus is the good Savior. De bukan a good tetapi the good. Kata de di sini menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ada banyak gembala di dunia ini, namun yang terbaik hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, maka hal yang penting yang ingin disampaikan Kristus melalui perkataan ini adalah, sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan gambaran yang sesungguhnya tentang seorang gembala. Mengapa Bapak Ibu? Mungkin kita bertanya. Bapak Ibu, gembala adalah pekerjaan yang mulia.
pada dahulunya, ya. Khususnya dalam Perjanjian Lama kita melihat misalnya Daud digambarkan sebagai seorang gembala dan akhirnya menjadi seorang raja. Bahkan menarik sekali di dalam Perjanjian Lama kita mendapati Allah sendiri menggambarkan dirinya sebagai gembala atas bangsa Israel. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 79 ayat 13 dan Yesaya 40 ayat 13 dan juga kalau kita membaca khususnya Mazmur 23, bagaimana Daud di dalam masa-masa akhir hidupnya dia mencoba melukiskan siapa Tuhan yang dia percaya. Dia memberikan penggambaran apa? Tuhan yang dia percaya adalah seperti seorang gembala. Allah digambarkan sebagai gembala atas bangsa Israel, ya. Namun Bapak Ibu, gambaran yang baik itu menjadi rusak. Karena dikatakan identitas para gembala menjadi rusak karena apa? Perlakuan atau cara hidup para gembala pada waktu itu. Saya mencoba menyelidiki kenapa dikatakan demikian. Ternyata Bapak Ibu, pada waktu itu gembala bukan hanya mengacu kepada raja saja, tetapi gembala pada waktu itu meluas menjadi pemimpin-pemimpin mereka, baik pemimpin suku dan juga termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin agama. Perlakuan mereka itu tidak baik. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, mereka mengakui jabatan gembala atau memangku atau memegang jabatan gembala itu, namun mereka tidak melakukan peran sebagai seorang gembala. Jadi menyebut diri mereka sebagai gembala, punya jabatan sebagai gembala, tetapi mereka tidak melakukan peran itu di dalam jabatan yang mereka miliki. Bahkan Tuhan Yesus mengecam mereka sebagai pencuri dan perampok. Gembala-gembala harusnya menjaga, memelihara, merawat, melindungi, menaungi domba-dombanya, tetapi kenyataannya pemimpin-pemimpin raja-raja Israel, bahkan pemimpin-pemimpin agama mereka itu hanya punya jabatan tapi tidak melakukan peran itu. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Sehingga waktu Tuhan Yesus memaparkan atau menjelaskan dan menguraikan tentang gembala yang baik ini, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik untuk mau mengembalikan gambaran yang sesungguhnya tentang seorang gembala. Bapak Ibu, kalau kita pikir sejenak, saya rindu sekali sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan ini. Berbicara tentang gembala sebagai pemimpin, dalam konteks kita pada hari ini, ya tentunya bisa di gereja, bisa di luar gereja. Di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, di gereja kita bisa jadi pemimpin sebagai majelis, sebagai pengurus, ya. Atau seringkali kalau bilang domba dengan gembala kita gambarkan kita sebagai guru sekolah minggu. Atau kita memimpin satu tim, misalnya tim Melkor, tim apa ya, sebagai pemimpin. Di luar gereja ini, pada hari ini kita diberikan juga kesempatan menjadi pemimpin. Misalnya Tuhan percayakan satu perusahaan kepada kita menjadi pemimpin. Misalnya kita memimpin satu kelompok organisasi masyarakat itu sekalipun. Dimanapun kita menjadi pemimpin, minimal juga di tengah-tengah keluarga. Kita sebagai pemimpin, kita coba merenung kembali. Apakah gambaran gembala itu ada di dalam diri kita atau jangan-jangan kita sudah kehilangan gambaran gembala itu dalam diri kita. Gembala yang memperhatikan, yang menggembalakan, yang merawat, yang memelihara dengan baik. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perusahaan, apakah kita menjadi gembala-gembala yang memperhatikan bawahan kita dengan baik, merawat mereka, menjaga, memelihara mereka, atau jangan-jangan Bapak Ibu, kita sama dengan perlakuan para gembala pada waktu itu. Orang-orang yang harusnya kita rawat, kita bina dengan baik, justru ya di sini dikatakan mereka itu seperti pencuri dan perampok. Bapak Ibu, sejatinya Allah sendiri menjadi penggembala domba-dombanya kembali melalui Yesus. Namun penggembalaannya bukan dengan mengalahkan musuhnya melalui keperkasaannya. Seperti konsep orang pada waktu itu. Gembala seorang yang hebat, yang luar biasa. Yang harus dengan kekuatan keperkasaannya. Tetapi gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang gembala itu berbeda.
Ya, dikatakan gembala yang digambarkan Tuhan Yesus adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan saya katakan Bapak Ibu bukan hanya separuh tetapi all out, ya, termasuk memberikan nyawanya. Gembala yang memberikan nyawa bagi domba-domba inilah yang Yesus lakukan bagi kita manusia sebagai dombanya. Jadi Kristus sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti minggu lalu sudah dikatakan bahwa penggambaran Yesus sebagai pintu maupun penggambaran Yesus sebagai gembala sama-sama berhubungan dengan keselamatan. Sebagai pintu, Yesus merupakan satu-satunya jalan masuk pada keselamatan. Tidak ada jalan lain. Yang kedua, sebagai gembala, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya akulah gembala yang baik, itu berarti Kristus menyatakan ada kualitas atau ada ciri tertentu yang dimiliki oleh seorang gembala yang baik. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar minimal ada 4 hal dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi yang merupakan ciri khas seorang gembala yang baik. Yang pertama Bapak Ibu, seorang gembala yang baik adalah dia yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik atau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, kalau kita boleh pakai bahasa itu. Dikatakan di sini Bapak Ibu, pada bagian ini Tuhan Yesus mengkontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah seorang upahan. Para upahan itu bukan pemilik domba dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bahkan ketika serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari karena mereka perhatikan adalah diri mereka sendiri. Lain halnya dengan gembala yang baik. Gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik bukan diri mereka. Bukan waktu kita memimpin, apa untungnya saya mendapat dari yang saya pimpin ini. Apa faedahnya? Apa kira-kira nilai plusnya kalau saya menjadi pemimpin bagi mereka? Tapi seorang gembala yang baik adalah bagaimana pada saat saya memimpin, saya memberikan nilai plus kepada yang saya pimpin. Dalam konteks kita mendidik anak bukan apa nanti untungnya anak ini bagi saya. Tapi kita selalu ingat kalau Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita, Tuhan mau. Bagaimana kita menggenapkan rencana ilahi di tengah-tengah orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Itulah gembala yang baik, dikatakan fokusnya bukan dirinya tapi kepada domba-dombanya. Itulah sebabnya ketika serigala datang maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-domba itu tidak dimangsa. Berapa banyak pemimpin yang kita dapatkan seperti ini pada hari ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita selama ini sebagai pemimpin? Apakah betul-betul kita menjadi seorang pemimpin yang rela berkorban? Atau kita menjadi pemimpin dan bertanya apa untungnya saya dapatkan tatkala saya memimpin sesuatu? Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, namun Tuhan memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan beberapa minggu ini kita diingatkan bahwa penyakit atau masalah terbesar dari kehidupan umat manusia di dunia ini adalah masalah dosa. Dan masalah yang terbesar itu sudah diselesaikan oleh Kristus, gembala yang baik itu dengan memberikan nyawanya. Seharusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan kita menerima hukuman itu supaya kita tidak dihukum. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, maka makna yang pertama kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi hidup yang kekal.
Yang kedua Bapak Ibu, gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Ayat 14-15 dikatakan, di ayat yang ke-14 Kristus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki ciri khas yang unik atau kualitas yang unik, yakni ia mengenal domba-dombanya. Saudara, kata mengenal ini luar biasa, bukan hanya mengetahui. Mengetahui itu seperti kita sedang menyelidiki satu objek, tapi mengenal ini artinya kita dengan objek itu punya relasi. Saya dengan apa yang saya selidiki itu punya kaitan ya dari dua sisi. Dia mengenal dombanya, dombanya mengenal dia. Saudara, hari ini banyak orang Kristen hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Banyak orang Kristen mengaku ada Tuhan, tapi tidak pernah membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku tahu, percaya, bahkan tahu dan mempelajari begitu dalam tentang Tuhan, tapi tidak pernah ada relasi dengan Tuhan. Makanya tidak heran banyak orang Kristen dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Ya, kira-kira begitu. Jadi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak kenal tentang Tuhan. Menarik di sini dikatakan seorang gembala yang baik, dia mengenal setiap domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Ya, biarpun domba-domba dikatakan kelihatannya hampir sama semua, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Ya, hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap setiap dombanya. Ya, dalam beberapa minggu ini kita juga diingatkan melalui renungan ya bahwa Tuhan Yesus mengenal setiap kita, domba-dombanya. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan kita keseharian, kalau kita punya binatang kesayangan lebih dari satu, kita akan memberi nama-nama tertentu ya terhadap binatang-binatang peliharaan kita. Saudara, menarik sekali Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar di radio dikatakan hari ini telah lahir anak ke-8 miliar. Menurut statistik dunia ini beberapa minggu yang lalu jumlah penduduk di dunia ini sudah 8 miliar. Dan pas kalau tidak salah beberapa tempat dari sini ya, maksudnya daerah di Sulawesi Selatan itu, saya lupa pastinya di mana. Dikatakan telah lahir hari ini anak yang ke-8 miliar, orang yang ke-8 miliar. Bapak Ibu, bahkan Alkitab mengatakan rambut di kepala kita pun jatuh Tuhan tahu. Saudara, luar biasa. Ya, dia mengenal, dikatakan setiap kita sebagai domba-dombanya. Bapak Ibu, bukankah ini berita yang sangat indah? Karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita dengan baik dan benar. Bahkan seorang teolog pernah menuliskan satu kalimat ya yang terus saya ingat sampai hari ini. Tuhan mengenal kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Saudara, kalimat ini bagi saya sejak panggilan saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini sudah kurang lebih 30 tahun. Itu menjadi kekuatan bagi saya. Tuhan mengenal saya lebih daripada saya mengenal diri saya sendiri. Saudara, ini adalah sesuatu berita yang sangat indah bagi kita. Tatkala dikatakan Tuhan mengenal kita lebih daripada mengenal diri kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri. Itu memberikan satu jaminan kepastian bagi kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, dia akan selalu menyertai kita. Bahkan Bapak Ibu, tatkala berbicara tentang keselamatan, artinya keselamatan di dalam Kristus bukan keselamatan yang moga-moga kita selamat. Bukan keselamatan kira-kira kita selamat. Tetapi pengenalan Tuhan yang begitu dalam memberikan kepastian kepada kita bahwa keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus ada keselamatan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kasih tahu kiri kanannya, Tuhan mengenalmu lebih daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Ayo, silakan. Ya. Saudara, saat Tuhan mengenal kita seperti demikian, ya seorang
Penafsir Alkitab mengatakan, ia tahu dengan jelas semua pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi kelebihanmu, terlebih kekuranganmu, kelemahanmu. Dia tahu. Yaitu mengajar kita Bapak Ibu dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita, jangan kita main topeng sama Tuhan. Kita harus apa adanya. Bapak Ibu kalau baca Mazmur menarik sekali. Mazmur bukan hanya berisi pujian tentang Tuhan. Kita melihat bagaimana di dalam 150 nomor Mazmur itu kita mendapati doa-doa yang pemazmur naikkan itu begitu transparan. Karena dia tahu Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu kenal dia lebih daripada dia mengenal dirinya sendiri. Makanya dia, ya kalau dia lagi marah, dia lagi jengkel, dia lagi apa, dia ungkapkan semua itu. Nah Bapak Ibu kiranya itu boleh mendorong kita juga. Makin kita mengenal Tuhan, kita makin terbuka. Kita makin membuka diri kita apa adanya, kita datang kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan dia tahu dengan jelas segala kepahitan, apa yang membuat kita jengkel, kekecewaan. Bahkan yang tidak kalah penting, dia mengerti semua yang kita butuhkan. Ya, Ibrani 4 ayat 15 menegaskan dia merasakan semua pergumulan yang kita rasakan. Cuman satu, dia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, pengenalan Tuhan kepada kita ini membuat kita merasa aman dan nyaman, tenang. Karena ia selalu menyertai kita. Dia tahu kelemahan kita, dia selalu menyertai kita. Matius 28 ayat 20 mengatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya pujian yang tadi kita nyanyikan ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Saudara, saya dalam pelayanan mendampingi jemaat ya, khususnya mereka yang akan kembali kepada Tuhan ya. Kita hamba Tuhan tugasnya membawa orang masuk, terus membawa orang kembali. Kira-kira begitu dari lahir sampai mati. Saudara, saya mendapati kebenaran ayat ini, saya melihat banyak orang menghadapi kematian itu dengan ketakutan. Tetapi beberapa kali saya membacakan beberapa kejadian, saya membacakan membimbing orang meninggal. Saya membacakan Mazmur 23 khususnya ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Saudara, ayat ini juga pernah saya pakai untuk diri saya sendiri. Pertama kali dalam hidup tahun 2015 saya akan menjalani operasi. Tahun-tahun sebelumnya mendampingi orang masuk ruang operasi tidak pernah ada rasa apa-apa. Tapi pada hari itu saya sendiri mau masuk ruang operasi. Kira-kira selesai operasi masih hidup enggak? Jangan-jangan dokternya salah potong. Karena dalam kejadian beberapa kali saya melihat ada operasi-operasi yang keliru. Betul enggak? Saudara, pada waktu itu saya meyakini dan mengamini. Dan saya mengucapkan dalam hati saya, sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman. Karena tidak tahu setelah masuk masih keluar enggak ya. Dan saya juga ingat beberapa kali peristiwa yang pernah saya ceritakan. Kira-kira kalau saya hitung-hitung hampir 3 kali saya mengalami maut. Tapi puji Tuhan masih hidup sampai hari ini. Boleh ada di depan Bapak Ibu hari ini. Saudara, menghadapi semua itu kita tidak takut karena apa? Kita tahu Tuhan beserta kita. Pengenalan Tuhan yang begitu dalam atas kita membuat kita aman dan tenang. Karena kita tahu Ia selalu menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau hidup kita biasa-biasa saja kita tidak merasa kita sendiri. Tapi seringkali saya mendampingi, ada banyak pasangan-pasangan yang ditinggal oleh orang yang dia kasihi. Kalau melalui sakit yang lama, melalui satu proses menemani orang yang kita kasih, terus dia pergi, itu kadang-kadang kita masih rela. Tapi seringkali di dalam realita hidup ini saya mendapati ada orang yang baru pagi-pagi masih kelihatan tidak ada apa-apa ya. Semua baik-baik saja, tiba-tiba sore dikatakan pasanganmu udah meninggal. Saya mendapati ada banyak orang yang tidak bisa terima. Ada anak yang tidak siap ditinggal oleh orang tua. Ada orang tua yang tidak siap ditinggal oleh anak. Tapi Bapak Ibu, saya seringkali menggunakan ayat ini untuk menghibur, menguatkan mereka. Bahwa engkau tidak sendiri.
Ada Tuhan, ada Kristus yang mendampingimu melewati hari-harimu ke depan. Bahkan dalam kedukaan saya seringkali mengatakan, kalau Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, maka Tuhan akan mengganti posisi itu dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari ke depan. Saudara, mungkin waktu kita dengar atau kita tidak mengalami itu, kita rasa biasa-biasa saja. Tapi saya mendapati ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ayat-ayat ini betul-betul menguatkan dan meneguhkan mereka. Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu hari ini merasa takut dan gentar dan kecewa, merasa tidak aman dan tidak tenang? Bapak Ibu, apapun yang kita alami, Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang tidak kalah penting tadi dari pujian tadi dikatakan, Dia akan bersama-sama dengan kita menghadapi semua itu. Bahkan Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Dia bersama-sama dengan kita. Alkitab mengingatkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Allah berkenan diam di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu mengapa kita harus khawatir seakan-akan pada waktu menjalani pergumulan hidup ini kita merasa kita berjuang sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita. Menarik sekali Bapak Ibu, ada frase yang indah di dalam ayat 14 ini. Selain aku mengenal domba-dombaku, ada frase selanjutnya. Domba-dombaku mengenal aku. Ini berarti seharusnya domba-domba mengenal gembalanya. Seharusnya domba-domba mengenal suara gembalanya. Mungkin ada yang bertanya, apa betul domba bisa mendengar suara gembala? Nah, kita coba lihat video berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. This is very surprised. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Kita melihat Bapak Ibu, bahwa domba-domba itu mengenal gembalanya, mengenal suaranya. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal gembala kita? Seberapa kita mengenal dia? Dan untuk bisa mengenal dia, seberapa banyak waktu kita gunakan bersama-sama dengan dia? Berapa banyak waktu di dalam hidup kita habiskan bersama dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan dia? Dan yang kedua Bapak Ibu, apakah kita mengenal suara gembala kita? Ya, mendengar di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar lewat, ya, masuk kanan keluar kiri. Tapi bagaimana kita mendengar dan memberi respon terhadap apa yang kita dengar, itu kata mendengar, ya. Jadi mendengar bukan sekedar dengar, tapi mendengar dan memberi respon. Dalam konteks kita pada hari ini, setiap kali kita ibadah, baik secara pribadi di rumah maupun bersama-sama di tempat ini, berapa kita mendengar suara Tuhan, berapa kita taat kepada suara yang kita dengar,
Berapa banyak bagian firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengarkan uraiannya yang begitu bagus, begitu menyentuh hati kita. Tapi permisi bertanya, berapa banyak yang kita respon dengan baik sebagai wujud bahwa kita mendengar suara domba-domba, mendengar suara gembala kita. Bapak Ibu, jangan-jangan kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal dan tidak punya waktu lagi untuk mengenal Tuhan. Bahkan kita tidak lagi dapat mendengar suaranya. Tuhan Yesus rindu kita bisa mengenal Dia dengan baik. Seperti Kristus mengenal Bapa, Bapa mengenal Kristus. Dia rindu setiap kita sebagai anak-anaknya juga boleh mengenal Dia dan punya relasi yang baik dengan Dia. Yang ketiga Bapak Ibu, gembala yang baik, ia mencari dan menuntun domba-domba lain. Tatkala Kristus mengatakan domba-domba lain yang dimaksud adalah bangsa non-Yahudi. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan mencari dan menuntun mereka kembali kepada Allah. Dan Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan, waktu Tuhan Yesus datang mencari mereka yang terhilang, Tuhan memilih para murid itu artinya Dia mau memakai setiap orang sebagai domba-dombanya yang telah diselamatkan oleh Kristus supaya kita pergi mencari mereka yang tersesat dan hilang. Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita baca Matius pasal 18, di sana digambarkan seorang gembala memimpin 100 ekor domba. Ternyata waktu dihitung-hitung kembali hanya tinggal 99. Dia meninggalkan 99, dia mencari yang terhilang itu. Itu mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu. Setiap orang di mata Tuhan adalah setiap orang yang sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Kita seringkali lihat angka kita, kalau satu kita abaikan, tapi gembala yang baik itu tidak. Ya, walaupun 95 sudah ikut, yang satu masih hilang, dia akan mencari yang satu itu. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang bernilai di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kemudian dikatakan juga dalam Markus pasal 6 ayat 34, di sana dikatakan berjalan mengelilingi, mengajar dari satu tempat ke tempat lain, Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi Dia akan menuntun. Artinya apa Bapak Ibu? Mencari mereka yang tersesat dan tanpa gembala itu untuk dibawa kembali kepada gembala itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, menuntun artinya harus menarik mereka dari perilaku hidup mereka yang sia-sia. Membimbing mereka dari ketersesatan mereka sebagaimana yang terjadi pada domba-domba yang hilang. Mereka harus dituntun dan kalau tidak mereka pasti akan tersesat selamanya. Dalam konteks kita pada hari ini, pada waktu kita sudah mendengar tentang Kristus adalah gembala yang baik bagi saya dan Dia rindu kita mencari mereka yang terhilang. Saya membaca beberapa buku berbicara tentang yang terhilang, ternyata domba yang terhilang bukan cuma yang di luar gereja. Ternyata banyak juga domba-domba yang hilang di dalam gereja. Secara khusus beberapa penulis menulis tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu ternyata yang hilang bukan cuma anak bungsu. Ternyata anak sulung juga hilang. Banyak orang Kristen sudah di dalam gereja tapi hidupnya belum Kristen. Ya, mereka dikatakan di sini masih hidup dari perilaku yang sia-sia, dari ketersesatan mereka seperti domba-domba yang hilang. Mereka perlu dicari. Meresponi kebenaran ini, Panitia Paskah mengajak kita bersama-sama untuk terlibat dalam satu proyek namanya Gembala yang Baik. Mulai minggu ini akan digaungkan, digemakan di ibadah umum dan nanti semua komisi akan panitia akan mendorong kita sebagai satu gereja ini satu gerakan Gembala yang Baik. Itu apa itu Bapak Ibu? Gembala yang baik itu artinya seperti Kristus mencari domba yang tersesat atau hilang. Kita dipanggil untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus dengan cara mendoakan, mengajak mereka mengikuti serangkaian acara Paskah di gereja kita. Kita mulai dengan hal itu, ya. Ada di antara kita mungkin tadi waktu masuk sudah mendapatkan atau kalau belum nanti waktu pulang boleh mendapatkan lembaran ini. Kertas ini ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari mereka yang terhilang di dalam, artinya apa? Mungkin kalau kita lihat kiri kanan ada teman-teman kita yang lama belum sudah tidak datang ke gereja, itu juga menjadi objek kita. Yang kedua, ada banyak orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal Kristus.
Mari kita gunakan kesempatan itu. Ya, kita seringkali menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Oleh sebab itu mari kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita coba lihat bagaimana Panitia Paskah mengajak kita bersama-sama terlibat dalam proyek gembala yang baik ini. Silakan. Shalom Jemaat GKKN terkasih. Di masa Prapaskah ini kita sedang belajar mengenai 7 pernyataan akulah yang Tuhan Yesus ucapkan. Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengasihi domba-dombanya. Kita pun telah diselamatkan dan sudah menerima kasih-Nya. Nah, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Keluarga, teman, kenalan yang belum mengenal Tuhan atau mungkin sudah lama jauh dari Tuhan. Sudahkah kita menyebarkan kasih Kristus kepada mereka? Ayo bersama-sama kita belajar menjadi gembala yang baik. The Good Shepherd. Pikirkan keluarga atau kerabat atau teman atau kenalan yang Anda rindukan untuk bisa mengenal Kristus. Tuliskan nama-nama tersebut di kertas yang telah disediakan panitia dan masukkan ke dalam box. Mari berkomitmen mendoakan nama-nama yang telah dituliskan tersebut sehingga mereka bisa mengenal dan menerima Kristus dalam hidupnya. Tim doa GKKA akan bersama-sama dengan Anda membantu mendoakan nama-nama tersebut. Ajaklah orang-orang yang sudah Anda tuliskan dan doakan ke rangkaian ibadah Jumat Agung dan Paskah di gereja. Jika bisa, datanglah bersama-sama dan duduklah menemani mereka untuk beribadah bersama. Gereja menyiapkan tim Welcome Corner untuk menyambut orang yang datang bersama Anda. Jika bersedia, ajaklah mereka untuk berkenalan dengan anggota Welcome Corner untuk mendapat sambutan hangat dari gereja. Cobalah untuk tetap senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang telah Anda ajak, baik mereka menerima ataupun menolak ajakan Anda. Bapak Ibu, Sampai bertemu. nanti kita boleh mengambil di luar kalau yang belum ambil. Nah, lewat kesempatan ini juga beberapa minggu ini, ya beberapa waktu ini ada beberapa masukan dari jemaat, ya mengatakan, Pak atau Ko atau Muse, kenapa sih gereja kita kalau ada pengumuman semua orang pada keluar? Nah, lewat kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan kepada semua jemaat, selesai pengumuman baru pulang, ya kasih tahu kiri kanannya, ya tolong kasih tahu kiri kanannya. Ingat selesai pengumuman baru pulang, ya jangan langsung pulang buru-buru pulang, oke? Nah yang terakhir, gembala yang baik memiliki kuasa penuh sebagai seorang gembala. Bapak Ibu, ajaran mengenai salib tidaklah lengkap tanpa pemahaman bahwa kematian Kristus adalah kematian yang sepenuhnya ditentukan olehnya. Jadi ia melakukan atas pilihannya, bukan terpaksa. Ya, bukan juga ada teori mengatakan tidak direncanakan, tidak. Tapi betul-betul kalau kita baca sepanjang sejarah Alkitab bagaimana Tuhan sebenarnya punya kuasa, ya. Ia berkuasa untuk memberikan nyawanya, bahkan berkuasa untuk mempertahankannya. Kalau kita ingat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, dia tidak mengikuti kehendaknya, tapi dia belajar mengikuti kehendak Allah. Dia berkuasa, bukan dia tidak berkuasa. Bahkan sebelum amanat agung dikatakan Matius pasal 28 itu ia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Tapi kenapa ia mau melakukan itu? Karena dia mengasihi kita. Dia berkuasa untuk memberikan ataupun mempertahankan, tapi dia merelakan, ya. Dia memberikan nyawanya di kayu salib, membentengi kita dalam kematiannya, hingga kita menghirup kuasa keselamatan dan hidup daripadanya. Dengan kematian Kristus maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu memberi jaminan bagi kita, Bapak Ibu, dalam kita memberitakan Injil mungkin sulit, mungkin susah, tapi tidak perlu takut. Ada kuasa Tuhan yang menaungi kita. Dia menyertai kita dan dia berjanji akan memberikan kuasa kemenangan bagi kita. Penggambaran Yesus mati bagi kita, menggantikan kita. Saya teringat ada satu kisah tentang seorang bapak yang menyelamatkan anaknya yang hampir tertimbun, ya, tertimpa reruntuhan bangunan, ya, waktu di satu proyek bangunan. Anak itu berjalan tiba-tiba ada barang yang mau jatuh menimpa anak itu. Sang ayah melihat anak itu, dia lari secepat-cepatnya, dia memeluk anaknya dan reruntuhan itu akhirnya menimpa kepada bapak itu dan bapak itu mati tapi anak itu hidup. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Seharusnya kita mati,
Tapi dia rela menggantikan kita. Memikul itu supaya kita mendapat hidup yang kekal di dalamnya. Bapak Ibu, sebagai penutup, perkataan Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang hidup," merupakan panggilan dari Tuhan untuk kita selalu berdekat dengannya. Semakin mengenalnya dan semakin mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Sang Gembala Agung Tuhan kita, Yesus Kristus.